ya, selagi kita hidup itulah harus selalu sabar. Gitu. Kalau ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya, masya Allah, itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Gitu. Contoh, kita kan hidup nih, selagi kita hidup, wajib nggak kita sholat? Wajib. Maka ketika kita masih hidup, selama kita hidup, itulah kesabaran kita terus tuh. Betul Pak Badi? Begitu juga maksiat. Sabar kita untuk tidak melakukan maksiat. Gitu. Ketika kita lagi puasa Ramadan, kadang-kadang kita punya teman, kita puasa Ramadan, teman ada aja yang nggak puasa, ada nggak tuh sih orangnya? Iseng-iseng digodain gitu kita sama teman nih, masya Allah. Atau tetangga di rumah, ya Allah ya Rob, sabar tuh untuk melakukan maksiat, melakukan yang dilarang. Puasa Ramadan kan hukumnya apa? Wajib, ya kan? Ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, berarti dosa hukumnya. Itu. Maka sabar itu, ya, sabar itu terus menerus, bukan sabar ada batasnya. Gitu Pak. Kalau sabar ada batasnya sih enak. Jadi dibatas gitu. Kayak saya nih, puasa sabar ya, ngomongnya nanti sampai jam 3 baru kelar gitu. Jam 3 baru kelar. Masya Allah. Pokoknya sabar itu yang semestinya kita lakukan dan tidak ada perasaan ngegerudel. Ngegerudel itu bahasa apa ya? Di kamus Indonesia nggak ada kayaknya itu ngegerudel. Hah? Masya Allah. Jadi sabar, jangan sampai terlintas, terbesit dalam hati kita, ya, kalimat atau caci makian, apalagi caci maki, masya Allah, mencaci maki kepada Allah, misalkan gitu, ya kan, ya Allah, kenapa sih hari ini hujan? Nah, terus seakan-akan dia tidak ridho tuh dengan ketentuan Allah, yang memang seharusnya hari ini hujan, atau ada lagi bilang kenapa sih hari ini panas banget, masya Allah. Sudah, kita mah hidup di dunia ini jalanin aja. Ya kan, mau panas, mau hujan, betul lah. Mau bagaimanapun cuacanya itu memang sudah Allah yang menentukan gitu. Jadi di hati kita, di lisan kita jangan sampai terbersit kalimat yang tidak mengenakan gitu. Jangankan kita gini Pak, berburuk sangka, jangankan berburuk sangka kepada Allah, kita berburuk sangka kepada orang aja. Gimana tuh perasaan orang yang kita berburuk sangka nih, misalkan sama bapak gitu kan, waduh, ada berburuk sangka, waduh, gimana ya Allah ya Allah, pasti kan orang itu nggak enak. Terlebih lagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita semua dibersihkan hatinya, dibersihkan pikiran kita dari berburuk sangka kepada Allah, sehingga kita berdoa yakin dengan keadaan doa kita, yakin pasti Allah mengijabah. Seperti saya sekarang, saya nggak nyangka nih, saya ditelepon sama Ustaz Budi kemari. Nah, masya Allah, itu dengan keyakinan saya tuh, ya Allah, hanya dengan kemurahan Engkau ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Saya tidak lama ditelepon pagi. Tadinya saya mau ngajar, akhirnya ngajar saya pending dulu karena ini kan nggak tiap hari kali ya, gitu kajian ini, maka masya Allah luar biasa. Terima kasih ya kepada Saturi, mudah-mudahan beliau memberikan kesehatan, juga umumnya buat kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada yang lain, Pak Omar, mungkin yang lainnya. Baik, Zat, terakhir ini terkait menyikapi daripada musibah ini. Sedikit bertanya, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah tidak akan memberi musibah pada satu kaum wa anta fihim, selama engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tapi di ayat lain selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan memberi musibah berupa gempa, bencana, banjir atau yang lainnya
selama kaum itu penduduk itu beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kaitannya dengan istighfar ini mungkin sangat dasar sekali bila kita sering membasahi lisan kita dengan istighfar. Sehingga kalau seandainya pas waktunya gempa itu terjadi, lisan kita sedang istighfar, setidaknya kita ada dalam husnul khatimah. Tapi nauzubillah min dzalik, bayangkan kalau seandainya lisan kita sedang menggibah atau mengata-ngata orang yang tidak sepantasnya, atau bahkan ada dalam suasana maksiat, itu kan sangat pantas sekali kalau Allah ajab, kan setidaknya begitu. Kita aja kalau misalkan ingin membersihkan, misalkan ada semut atau yang lainnya, pasti kita setidaknya akan menyapunya atau membakarnya. Ini manusia, Allah benci amal kelakuannya, maka sebagai pelajaran bagi manusia yang lain, Allah kasih gempa, Allah kasih musibah. Nah, Ustaz, terkait istighfar ini, bagaimana seandainya lisan kita ini pengen terus ada dalam zikir gitu kan setidaknya kita juga ada dalam aktivitas kerja, ada dalam aktivitas yang lainnya, jadi dalam toiletnya. Untuk istiqomahkan lisan ini agar basah dengan zikir, istighfar atau yang lain itu, kira-kira seperti apa saja? Karena kadang-kadang kita lepas gitu, Ya. dari ingat pada Allah, istighfar pada Allah dan yang lainnya. Bahkan merasakan kebanggaan, kesemangat diri sendiri sehingga melupakan akan adanya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Jadi memang pada ayat tersebut jelas banget ya, dengan selalu beristighfar itu bisa menjauhi daripada musibah. Artinya zikir, mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, seandainya di saat kita sibuk-sibuk banget dengan aktivitas keseharian kita, apakah lisan kita harus terus menerus mengucapkan istighfar itu? Kan gitu Pak ya. Contoh misalkan ibu-ibu di dapur sambil masak, ya kan, mengucapin astagfirullah, astagfirullah. Ya nggak apa-apa sih kalau udah biasa mah. Cuma kan jadi pertanyaan, biasa nggak tuh ngucapin sambil goreng gitu? Paling nggak kata suami, lu ada apaan sih istighfar? Jadi pertanyaan juga tuh. Padahal kan kalimat istighfar itu bukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Wah, nantinya mungkin karena ada perbuatan salah yang dia lakukan sehingga dia istighfar, kan gitu ya. Kebanyakan orang kan gitu. Padahal istighfar itu seyogyanya adalah memang memohon ampun kita kepada Allah, gitu Pak. Ya Ustaz ya. Jadi memohon ampun kita kepada Allah. Nah, di dalam kitab hadis begitu jelas dan gamblang. Nabi yang sudah jaminannya surga, Masya Allah Pak, lisannya itu selalu basah dengan istighfar. Berapa kali? Sab'ina marratan, 70 kali. Wakila, bahkan dalam hadis yang lain, mi'ata marrah, 100 kali selalu lisannya beristighfar kepada Allah. Lah kita paling habis sholat 3 kali. Kalau 5 waktu berarti 3 kali 5 ya, 15 kali doang. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan gimana nih kalau lisan kita artinya tidak berucap istighfar, maka bisa zikir itu, istighfar itu dengan hati kita, gitu. Makanya di dalam ilmu tasawuf tuh di pembahasan masalah zikir, ya kan, ada zikir itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada namanya zikir jahar, zikir dengan lisan, dengan kencang, begitu. Ada juga zikir dengan hati. Jadi zikir dengan hati itu Masya Allah luar biasa manfaatnya, luar biasa faedahnya. Selalu dengan berpikir, Insya Allah dengan selalu berpikir, bukan cuma di lisan tapi di hati yang selalu berpikir. Orang kalau sudah terbiasa hatinya berpikir dalam keadaan apapun, Insya Allah, jadi selalu tuh beristighfar kepada Allah, Masya Allah, terasa di dalam hati, dalam dirinya itu terasa.
dan dalam kehidupannya itu masya Allah. Pokoknya ada yang Allah berikan jaminan yang bagi mereka yang rajin istighfar. Bahkan kalau di hadisnya tuh masya Allah, man lazimal istighfar yaj'alahu min kulli dikin makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Nabi sendiri sampai bilang begitu, masya Allah, tentang istighfar. Siapa orang yang mengistiqomahkan, selalu continue istighfar. Dia mungkin istighfar dengan lisan tidak bisa, tapi dengan hati istighfar selalu dia ucapkan. Man lazimat istighfar yaj'alahu min kulli dikin. Allah akan memberikan garansi, Allah akan memberikan jaminan min kulli dikin, dari kesempitan hidup makhraja, ada solusinya. Bahkan bukan cuma solusi hidup yang Allah berikan kepada yang rajin beristighfar, tapi juga Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jadi sholat itu memang seyogianya selalu habis sholat berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan habis sholat ya lantas jalan gitu, nggak pikir lagi, masya Allah. Ya, upayakanlah kalau tidak dengan lisan, maka minimal hati kita selalu beristighfar, berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mensahkan iman kita, menginspirasi iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah waktu juga telah mengakhiri kajian kita, dan sebelum kita tutup mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ilmu manfaat dan sehat walafiat. Kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa bil mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala nabiyil anwar wa sirril asrar wa qiratil adiyah wa miftahil babil asar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq نازل الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.